Hai teman-teman setanah air, kalau sedunia mah terlalu luar biasa. Hari ini aku ingin curhatin sesuatu buat kalian, buat para ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, para remaja dewasa yang tahu duit. Setiap orang butuh duit, setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan duit, apapun pekerjaannya. Tapi satu hal buat kita, pengalaman kita, sesusah apapun, serumit apapun, kalau kita mau kerja cari duit, carilah yang halal. Kalau pengalaman saya sih, saya pernah dapat duit begitu mudah. Perempuan sih ya gampang ya, banyak pilihan. Realita jadi PL, Open BO, jadi penyanyi, vokalis, biduan, terus jadi rentenir, jadi jadi penjual narkoba, atau banyak hal deh. Kata orang, uang jin itu dimakan setan. That's right, benar adanya. Mungkin kita nggak akan tahu, mungkin kita nggak kerasa, mungkin juga kita nggak akan pernah bisa merasakan seperti sentuhan itu, gesekan itu, bahwa apa yang kita kerjakan itu menghasilkan uang, tapi uangnya tuh nggak tahu kadang kemana. Ada juga sih yang orang yang mencari uang dengan gampang dengan hal-hal yang negatif. Ada juga yang kaya raya, mungkin karena orangnya juga teliti juga, ya manajemen juga bagus. Kalau saya sih merasakan dulu untuk ke depan sebagai seseorang yang lebih intelektual, itu bener-bener adanya. Misalnya kita pendidikan dari SMP, SMA, coba deh kalau kita punya pendidikan sekelas sarjana gitu, cara pandang kita akan berbeda, dan kita mengatur manajemen juga akan berbeda. Bisa saja memang ada negatif itu, lebih keuangan lebih agak terkontrol, ada mungkin karena orangnya teliti, pelit, juga hemat. Tapi kenyataannya memang kalau uang jadi dimakan setan itu benar adanya. Mungkin orang lain yang saya bilang orangnya tahu manajemen, tapi mereka masih bisa kontrol uang. Tapi ketika saya rasakan, ketika saya memiliki manajemen atau berdasarkan pendidikan yang lebih tinggi sekelas sarjana, minimal memang ketika kita mengatur keuangan, memanage keuangan itu memang ada dasar yang kita punya pegang, dan cara pikir kita akan berkembang. Misalnya 2 tambah 2 4, kalau kita sekelas sarjana 2 ditambah 2 bisa jadi 6. Itulah sekelas sarjana, karena dia punya solusi di dalam masalah hidup mereka bagi masalah manajemen, karena mereka diajarkan untuk otaknya berkembang, daya pikirnya berkembang. Terus apa dasarnya yang lain, bahwa memang hidup kerja kita dasari dengan hal yang halal. Ya kalau orang suruh 100% mungkin nggak bisa ya, minimal kita punya dasar iman yang kuat, yang walaupun kita masih bisa kembali lagi ke dalam kesalahan, dalam dosa, minimal kita cepat-cepat sadar dan itu salah, jangan kita teruskan. Nah, kalau kita punya dasar pendidikan yang stabil, kita punya dasar ilmu yang lebih kompeten, tapi kita juga didasarkan pada iman yang kuat, ketika kita punya juga rencana yang matang, ketika kita didasarkan dengan manajemen dan juga doa yang kuat, percayalah bahwa kemudahan
keuangan ataupun masa depan kita itu lebih bisa perfect, lebih bisa tersusun rapi, dan kita tidak akan serampungan lagi. Jadi kalau kita punya sesuatu itu memang nggak mudah sebenarnya. Nggak mudah, kenapa? Karena memang realita bahwa hidup itu butuh logika, yaitu ilmu pengetahuan. Tetapi yang pertama, yang hakiki, yang harus kita dasari dalam setiap kegiatan kita hidup apapun itu adalah iman. Jadi ketika kita punya iman, itu jangan lakukan, kita akan hidup lebih hati-hati. Nggak gampang, gampang lah, mudah lah, kecil lah, itu nggak ada lagi. Karena memang kejujuran, keikhlasan, ketulusan di dalam doa dan iman itu membawa daya pikir kita, moralitas kita akan lebih berkelas. Mungkin memang mudah mengatakannya, tapi memang semua itu adalah perjuangan. Hidup di dalam mencapai ekonomi adalah perjuangan, tapi hidup dalam iman itu juga perjuangan. Nggak ada yang gampang. Katanya kalau kita katakan mudah, tapi nggak mudah. Karena enakan beginilah, cari uangnya gampang, enakan beginilah, kita lebih mudah. Gak, di dalam iman, di dalam pengetahuan yang lurus, yang optimal, itu adalah lewat jalan yang benar. Kata Tuhan begini mengatakan, sempitlah jalan menuju kebenaran, lebarlah sempitlah pintu menuju kebenaran, sempitlah pintu menuju kebenaran, lebarlah pintu menuju kerusakan, keburukan dalam hidup. Maaf guys, saya kan bukan pendeta, jadi ya agak sedikit lah. Saya lagi belajar juga tentang firman Tuhan. Kalau kata teman-teman saya, ketika saya kumpul, saya lagi on air, lagi ngejob, lagi nyanyi gitu, saya selalu bawa firman Tuhan, saya selalu bawa Alkitab untuk saya beribadah di situ. Walaupun di antara orang ramai atau teman-teman saya, ustazahnya lagi beraksi, tapi itulah saya. Kenapa saya begini? Karena saya ingin juga kecerminan hidup saya, walaupun saya hidup di antara dunia yang panas, saya tetap dingin di dalam iman. Kalau dulu saya selalu bilang sama teman-teman saya punya prinsip guys. Prinsip saya begini, walaupun kita hidup di antara lumpur, tapi kita tidak harus jadi lumpur. Memang kita kadang-kadang masih terkena lumpur, tapi lumpur itu bisa kita basuh. Jadi kita tidak harus terjerumus dalam lumpur itu. Kenapa kita harus munafik? Kenapa kita harus fanatik? Kita ingin hidup benar, tapi bukan memusuhi teman-teman kita yang tidak sejalan, memusuhi teman-teman kita yang masih dalam lumpur. Kita doakan mereka agar mereka kembali kepada jalan Tuhan, kepada iman yang sempurna, karena Tuhan mengizinkan setiap umatnya yang sempurna saja yang bisa masuk kerajaan surga. Jadilah anak Tuhan, jadilah pilihan Tuhan dengan ilmu formalitas, ilmu sekolah, ilmu normalitas, ilmu rasional, tetapi juga berdasarkan iman yang kuat di dalam Tuhan. Selamat berjuang menuju pintu yang sesak itu, menuju kebenaran.